Jam dinding di pos satpam berdetak pelan. Pak Raji duduk sendiri di pos jaga. Lampu neon di atas kepalanya berkedip tidak stabil. Sesekali meredup, lalu terang lagi. Halaman sekolah di luar gelap total. Hanya siluet pohon tua yang berdoyang tertiup angin. Ia menghela nafas panjang, lalu meneguk kopi yang sudah dingin. Tiba-tiba, suara dari lorong kelas. Pak Raji menoleh. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri perlahan, meraih senter. Tangannya sedikit gemetar. Sudah 2 minggu ini hal itu terus terjadi. Selalu di jam yang sama. 2:13. Ia melangkah keluar. Sinar senter menyapu koridor yang panjang. Dinding kusam, cat mengelupas, dan bayangan yang tampak terlalu panjang untuk sekedar bayangan biasa. Krek, krek. Lebih dekat sekarang. Dari arah ruang arsip lama. Pak Raji berhenti. Siapa di sana? Suaranya parau. Tidak ada jawaban, hanya angin. Lalu, langkah kaki. Dari belakang, Pak Raji membalik cepat. Kosong. Namun nafasnya mulai tidak beraturan. Senter bergetar di tangannya. Kemudian, cahaya itu berhenti di ujung lorong. Ada sosok berdiri. Membelakanginya, rambut panjang, pakaian putih kusam. Diam. Perlahan, kepalanya miring. Tidak wajar. Lampu koridor tiba-tiba mati. Gelap total. Senter ikut padam. Dan dalam gelap itu, sebuah bisikan terdengar. Sangat dekat. Pagi yang aneh. Dia pingsan lagi. Kabar itu menyebar cepat di ruang guru. Pak Raji ditemukan tergeletak di depan pos jaga dan mengulang-ulang kata kembalikan. Wajahnya pucat, nafasnya lemah. Dizai berdiri di ambang pintu, memperhatikan. Mira di sampingnya berbisik. Udah ketiga kalinya minggu ini. Bono menyusul, dan selalu jam 2:13. Dizai menyipitkan mata. Setiap kali itu juga ada barang hilang kan? Mira mengangguk. Bono membuka catatan di ponselnya. Kunci ruang arsip lama, data siswa lama, foto angkatan. Dizai mengkeringit. Kenapa bukan barang mahal? Tidak ada yang menjawab. Rekaman yang rusak. Ruang CCTV terasa pengap. Dizai memutar rekaman malam sebelumnya. 2:12, 2:13. Layar tiba-tiba glitch. Garis statis muncul. Mira menunjuk. Tunggu, pause. Dizai menghentikan video. Di antara gangguan, ada bayangan. Hitam. Seperti manusia, tapi bentuknya tidak stabil. Bono berbisik. Itu apaan? Dizai memperbesar gambar. Dia melama, lalu berkata pelan. Kalau ini manusia, ia menunjuk distorsi itu. Kenapa bentuknya berubah? Pola. Dizai menggambar denah sekolah. Menandai lokasi Pak Raji ditemukan pingsan. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Semuanya membentuk garis melengkung. Bono menelan ludah. Ini bukan acak. Mira pelan berkata. Ini jalur. Dizai mengangguk. Dan jalur ini menuju satu tempat. Pengamatan. Malam berikutnya, mereka bersembunyi. Jam menunjukkan 02:13. Lampu halaman mati serentak. Beberapa detik hening. Lalu, pintu pos terbuka. Pak Raji keluar. Berjalan pelan, stabil. Tidak seperti orang yang ketakutan. Tidak seperti orang yang akan pingsan. Mira berbisik. Itu dia. Bono menahan nafas. Dia sadar. Dizai menatap tajam. Dia bukan korban. Ia berhenti sejenak. Dia pelaku. Ruang tersembunyi. Mereka mengikuti. Sampai ke ujung bangunan lama. Lorong buntu. Namun, setelah mencari, mereka menemukan pintu tersembunyi.
Tangga turun ke bawah. Gelap, dingin. Di bawah, Pak Raji sedang mengobrak-abrik dokumen, seperti mencari sesuatu. Tiba-tiba ia berhenti, menatap sudut kosong, lalu berbisik, "Saya sudah ambil semuanya." Sunyi. Ia mundur ketakutan, seolah ada sesuatu mendekatinya. Kebenaran yang terbuka. Dokumen lama ditemukan. Kasus kekerasan. 1 korban. Namanya dihapus. Namun, 1 tulisan tersisa. Dizai. Ingatan. Kebenaran terungkap. Dizai bukan penyelidik. Ia adalah korban yang dihapus, yang dilupakan, yang kini kembali untuk membuat semua orang mengingat. Epilog. Sekolah kembali normal. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang hilang. Namun, di rekaman CCTV, sosok itu masih berdiri, diam, menatap, dan 1 kata tertulis di dinding.